Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Allah. Itu sebabnya sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah memelihara dan menjaga kami. Penjagaan perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sebabnya kami bilang terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Allah karena kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, agar supaya kami punya hubungan yang lebih erat dengan Engkau, agar supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami boleh hidupi itu dalam hidup ini dan kami boleh hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Allah saat ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1, berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemah diartikan sebagai tempat tinggal darurat, biasanya berupa tenda yang ujungnya hampir menyentuh tanah dan terbuat dari kain terpal atau bahan lainnya. Itu hanya tempat tinggal sementara, mudah dibongkar dan dipindahkan, memiliki sangat banyak keterbatasan dan ketidaknyamanan dibandingkan sebuah rumah permanen. Kemah ini biasanya digunakan oleh para pengembara atau korban bencana, juga oleh orang-orang dengan tujuan rekreasi. Namun mereka tidak pernah berniat untuk selamanya menetap dalam sebuah kemah. Mereka mendambakan tempat tinggal yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran inilah yang digunakan Rasul Paulus untuk menggambarkan kehidupan manusia. Tubuh kita ini hanya ibarat kemah, terbatas, rentan, sementara dapat mengalami kematian kapan saja. Karenanya kita tidak seharusnya hanya berfokus kepada hal-hal lahiria, baik pemenuhan kebutuhannya maupun memuaskan keinginannya. Kita juga hendaknya berpikir tentang kemah abadi alias tempat kediaman permanen setelah hidup di dunia ini berakhir. Tempat kediaman itu disediakan oleh Allah sendiri bagi semua orang yang percaya kepadanya. Rumah yang kekal, lengkap, sempurna karena Allah sendiri hadir di sana untuk tinggal bersama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memang belum bisa membayangkan hal ini sepenuhnya. Kita belum melihatnya, namun kita mempercayainya. Keyakinan inilah yang membuat kita dapat menjalani hidup yang berpengharapan, juga memampukan kita bersikap tabah dan tegar saat berhadapan dengan duka dan berbagai kesukaran, serta menjadi pendorong agar kita tetap bertekun menjalani hidup sesuai perintah Allah di dunia ini. Hidup di dunia ini tidak seharusnya membuat kita menjalaninya dengan cara dan nilai-nilai dunia, sebab dunia ini bukanlah rumah sejati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau baik. Engkau sudah menolong kami. Saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Allah yang mengajar kami bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara.
tetapi ada sebuah kehidupan kekal yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Itu sebabnya firman Allah saat ini mengingatkan kami agar supaya kami tidak boleh terlalu fokus untuk hal-hal duniawi yang bersifat jasmani, tetapi kami boleh memprioritaskan lebih utama adalah hal-hal yang kekal, agar supaya kami boleh hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.